Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah masih ayat yang ke-102 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Di dalam surat Al-Baqarah masih ayat yang ke-102 ini ada bacaan wa yata'allamuna ma yadurruhum. Pada bacaan ini ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf paus sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mimati ini dinamakan idhar syafawi. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mimati ini dinamakan idhar syafawi bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, huruf mimnya dibaca sukun. Selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun. Huruf dal sukun ini harus dibaca kolkolah, yaitu kolkolah sugro, artinya kolkolah kecil, karena disukunkannya huruf dal ini berada di tengah bacaan. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf paus sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Huruf ro yang berbaris fathah berdiri ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf H
yang berbaris doma terbalik didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf lam yang berbaris fathah. Ini dinamakan mad silah qashiro yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf alif. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf kho. Ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf qaf yang berbaris kasrotain, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan huruf qaf yang ada pada kalimat kholakin ini harus dibaca qalqalah kubro, karena huruf qaf yang ada pada kalimat ini dihentikan membacanya. Selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah menghadapi huruf waw sukun. Ini hanya dinamakan lain saja. Selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf ba yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qashiro. Namun mad silah qashiro ini menghadapi huruf alif dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad silah qashiro ini berubah menjadi mad silah tawilah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 hingga 5 harakat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf lam. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar bila disambungkan membacanya. Selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf waw sukun. Ini hanya dinamakan lain saja. Selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.